Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus mushola yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, hadirin hadirat, anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah mengatakan, Bu, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah, pancing rezekimu dengan sedekah. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki, untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak, tidak ada jalan lain selain kita harus bersedekah. Nah, inilah kekuatan para sahabat di masa lalu, Pak. Utsman bin Affan, dia pernah ditawari oleh Rasulullah, Utsman, kalau kau sanggup membeli sumur Raumah, aku janjikan 1 batang pohon di surga untukmu. Jadi dicari Utsman lah siapa pemilik sumur Raumah ini. Rupanya orang Yahudi, Pak. Langsung ditawar tinggi oleh Utsman. Aku beli sumur tanahmu ini sebanyak, kalau diuangkan kita, Bu, 1,8 miliar, 20.000 dirham, Pak. Tentu terkejut orang ini. Apa sih maksudnya kok sumur tanah mau dibeli sampai harga 20.000 dirham? Akhirnya orang Yahudi ini tidak mau, Bu, saya tidak mau jual. Kata Utsman, 20.000 dirham ini bukan untuk aku semuanya. 1 hari kau, 1 hari aku. Kalau gitu aku mau. Begitu giliran Utsman yang punya sumur itu, disuruh Utsman orang-orang Islam ambil stok air untuk 2 hari. Karena besok sumur ini tidak lagi aku pemiliknya. Akhirnya berbondong-bondong umat Islam mengambil, Pak, untuk 2 hari. Pas giliran orang Yahudi itu jual air, karena air sudah diambil untuk 2 hari. Akhirnya lama-lama gak sanggup lagi orang Yahudi ini, Pak. Dia katakan kepada Utsman, tambahlah 20.000 dirham lagi. Akhirnya dibeli jadinya 3,6 miliar, Bu. Dan karena itulah di sekitar sumur Raumah itu tumbuhlah pohon-pohon kurma milik Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih menghasilkan, Pak. Separuh di setor Utsman diberikan kepada fakir miskin. Jadi harta Utsman abadi sampai hari ini, sudah 1.500 tahun, Bu. Karena apa? Sedekah inilah, Pak. Jadi justru, Bu, ya, kalau kita bersedekah itu rezeki kita makin melimpah. Cuman ingat, rezeki dari Allah ini tidak selamanya dalam bentuk uang. Badan sehat, rumah tangga aman, anak aturannya jatuh patah terkilir aja, itu kan rezeki itu. Jadi tidak selamanya rezeki itu dalam bentuk uang. Pernah terjadi di Surabaya, Pak. Ada suami istri, dia punya warung makan, itu dikontrak 1 tahun cuma 3 juta. Kan tidak mahal itu, Pak. Tetapi 7 hari menjelang jatuh tempo, uang baru ada 1 juta. Suaminya nih ngomong ke istrinya, Bu, Dek, uang kita kan kurang ini, 2 juta lagi. Aku ada dengar Ustadz ceramah, sedekah yang paling baik adalah di saat kita miskin dan sangat membutuhkan kekayaan. Jadi menurut abang gimana? Kita sedekahkan aja lah uang 1 juta nih. Kaget istrinya, Bu. Enggak. Itulah makanya jangan dengar betul pengajian dong. Belum tentu Ustadz tu aja kadang lewat kotak infak diam aja dia. Ini betul pula, Pak. Memang betul pula. Ini bukan kata Ustadz, deh. Allah mengatakan manja bil hasanati falahu asru amsaluha. Satu kebaikan yang kita buat dibalas Allah 10 kali lipat. Berarti kalau kita sedekahnya 1 juta, diganti Allah jadi 10 juta, bayar kontrak 3 juta, kan masih sisa 7 juta. Ngamuk istrinya, Bu, enggak, aku nggak mau.
Kalau abang keras juga mau sedekah, jangan tidur di kamar malam ini ya. Itu ancamannya Pak. Jadi kalau kita berbuat baik ini Pak, ujiannya bukan dari luar, kadang dari keluarga kita sendiri aja Pak. Ini saya alihkan sedikit. Dulu pernah Bu ya, ada security, dia ditugaskan dari kantornya ngambil uang di ATM. Pas dia mau ke ATM, rupanya udah ada orang di dalam mesin ATM itu Bu. Jadi dia nunggu di luar. Rupanya orang sebelumnya ini buru-buru Pak, keluar. Dia pas masuk, rupanya ATM orang itu masih di dalam. Nah, mesin ATM lama tidak ada minta pengulangan PIN, langsung tertulis apa Pak? Anda ingin melanjutkan transaksi? Ditekannya iya. Info saldo, terkejut dia Bu, banyak nolnya rupanya Bu. Timbul asutan Pak, ambil aja lah agak sejuta, tidak akan tahu orang. Yang sebelah lagi jangan, itu milik orang, berdosa kita ngambil. Beradulah Pak yang baik dengan yang buruk. Akhirnya menang yang baik Bu. Tidak mau diambil, dikeluarkannya ATM orang itu, diambil ATM dari kantornya berapa uang perlu. ATM orang sebelumnya ini dikasihnya kepada kasir bank, teller bank. Dikasih ke sana, ini tadi ada orang yang buru-buru, ATM-nya tidak terambil oleh dia. Pulanglah dia ke rumah Pak. Diceritakannya lah kepada istrinya kekuatan imannya ini. Tadi dia kuat ujian abang. Apa tuh Bang? Pas di ATM tadi, rupanya orang sebelum abang tinggal ATM-nya. Terus abang cek saldonya deh. Terus Bang, banyak minta ampun deh. Abang ambil, alhamdulillah enggak deh. Bodoh. Udahlah miskin bodoh pula. Nah, jadi kadang ujian itu dari dalam datangnya Pak. Makanya tidak semua kebaikan itu yang harus Bapak ceritakan ke istri Pak. Karena cara pandang kita ini berbeda-beda Pak. Nah kemudian Bu ya, balik lagi kita ke yang awal. Setelah dia sedekahkan uang 1 juta itu Pak, mulai malam itu dia tidak tidur lagi di kamar Bu, tidur di luar dia tiap malam Bu. Setiap hari dia diajak oleh istrinya Pak, ih Bang, dapat 10 juta Bang ya, banyak ya. Apa kata suami, udahlah tuh, aku udah tidur di luar, aku ajak juga aku lagi, udahlah. Dia ancaman istrinya apa Pak? Jangan tidur di kamar sebelum ada keajaiban dari Allah. 7 hari berlalu, 6 hari, 5 hari, belum juga ada dibalas Allah Pak. 4 hari, belum juga. Tinggal 2 hari, belum juga. 1 hari, tambah belum, tambah cemas istrinya. Ah, itu kan abang kan. Lain kali hati-hati dengar pengajian tuh Bang. Kadang dia cocok sama orang, tidak cocok untuk kita. Suaminya diam aja Pak. Akhirnya Bu, di hari pembayaran uang kontrakan warung itu terjadi keajaiban Allah Pak. Apa keajaibannya? Kena usir Bu, nggak dapat duitnya. Jadi jangan dikira Pak, oh kalau kita ada sedekah nanti langsung dibalas Allah. Enggak, diproses dulu Bu. Kena usir. Ah itu kan gara-gara abang tambah menang istrinya Pak. Gara-gara abang lihat terusir kita jadinya. Aturan kemarin ada juga uang kurang 2 juta, ini jadi kurang 3 juta. Tenang deh. Makin sulit kita di jalan Allah, berarti Allah gantinya bisa sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Udahlah Bang, enggak usah Bang bawa dalil lagi. Abang udahlah salah ngeras pula abang lagi. Ah gimana sekarang nih Bang? Kita udah diusir. Kata suaminya, jangan risau. Jual steling, jual piring-piring, jual kompor, pokoknya apa yang bisa dijual Bu. Dapat uang, pergilah cari rumah sewa, bayar sekali 3 bulan Pak. Untuk makan apa? Jual handphone 2 biji, selesai. Pas sore hari Bu, 1 hari dia tinggal di rumah kontrakan. Apa katanya sama istrinya, Dek, jalan kita yuk. Pakai apa Bang? Jalan kaki lah. Pakai apa lagi? Oh enggak ada. Jalan kaki lah mereka berdua Pak. Pas sedang jalan itu Bu, nampak pelang rumah mewah tulisan dijual. Dek, kita tanya rumah ini, onde Bang, mohon aku Bang. Udah miskin jangan pula gila lagi Bang. Mohon aku. Tapi istrinya mendesak Bu, suaminya ini mendesak. Ngapa pula sampai ke gila-gila? Apa salahnya kita tanya deh Bang, minta maaf aku sering ngejek-ngejek abang Bang.
pulanglah ya bang ya, janganlah di sini lagi bang ya. Enggak, aku mau nanya rumah nih. Jadi istrinya udah menduga suaminya nih gila pak, stres. Masuklah dia ke dalam rumah mewah ini. Kebetulan orang yang punya rumah rupanya ada di pekarangan pak, sedang merondap rumput. Tanyanya lah, Pak, ya mau dijual rumah bapak? Ditengok bapak nih pak, ini tidak yakin nih petukang pakang nih, tanpa perantara, kata bapak nih. Saya yang mau beli pak. Baru kaget bapak nih. Bang, dari mana bang dapat duit? Nanti diganti Allah. Udahlah bang, pulanglah bang. Udah cemas istrinya bu. Pulang bang ya, abang pulang ya bang ya. Enggak, aku mau nanya rumah nih. Baru terkejut bapak nih pak. Berarti di tampangnya susah, duitnya banyak. Karena kita tidak bisa bu mengira orang dari tampangnya pak. Ada orang bertampang-tampang sederhana, rupanya duitnya banyak. Pernah kejadian di Bogor bu ya. Ada masjid, di sekitar masjid itu ada villa. Jadi ada bapak nih ngepel masjid tuh pak. Dia sering ngepel masjid itu. Pas datang orang dari Jakarta singgah mau sholat di masjid itu zuhur. Rupanya yang ngepel ini kawan lamanya waktu kuliah. Apa kata? Fer, kau Ferry? Iya. Koron. Waduh, makmur kau sekarang eranya. Alhamdulillah, aku kerja di Jakarta. Ya Allah Fer, kau kerja di masjid? Iya, kenapa? Aduh, ini bikin malu loh. Masa kau sarjana, masa jadi ngepel masjid? Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung dapat pahala. Nggak bisa kayak gini. Malu aku sebagai teman. Kau ikut aku aja ke Jakarta, cuci mobil, antar anak aku sekolah, biar aku gaji 3 juta. Aku yakin gaji kau paling 1.500.000 di sini. Alhamdulillah, makasih banyak Ron. Iya, aku mau. Nanti aku akan jalan-jalan ke Jakarta. Iya, bikin malu nih kayak gini. Aku sebagai teman gak enak lah, biarkan kawan kayak gini. Nah, beruduk, sholat. Selesai sholat, yang dari Jakarta ini ditanyanya ke imam masjid tuh, Pak Imam, ya Pak, itu si Ferry, Pak Ferry itu yang ngepel masjid ini, itu teman saya kuliah dulu tuh. Gak nyangka saya nasibnya jadi seperti sekarang. Datang imam bilang, itulah Pak, kami malu juga dengan Pak Ferry itu Pak. Masjid ini dia yang punya nih Pak. Villa di sini nih Pak, dia lari langsung Pak. Hati-hati Bu, jangan pernah meremehkan orang. Bisa jadi orang lebih baik kadang daripada kita lagi Bu. Jadi jangan pernah nengok tampang orang. Orang di mall paling hafal Pak, mana orang tampang bagus ndak beli, tahu dia Pak. Ada orang kadang istrinya menggigil Pak, biru-biru perut suaminya itu dicubitnya Bu. Kalau pulang lah lagi bang, pulang lah bang, malu aku bang, diam aja lah kata suaminya. Akhirnya masuk ke dalam rumah. Begitu masuk dalam rumah, tengok-tengoklah dulu Pak. Masuk dia ke kamar Bu. Apa kata istrinya? Ini kamar kita besok deh ya, jangan ganti-ganti gordennya tuh, boros kita. Dia bawa udah abang, pulang lagi. Ini besok ruang sholat, ini sering harus dibersihkan. Ini dapur ini besok ramai orang masak. Dia bilang, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Pokoknya istrinya udah ketakutan Pak. Akhirnya kata bapak, ini gimana Pak? Suka dengan rumahnya? Ya saya suka, saya mau nih. Saya setuju 500 juta. Bisa enggak kasih DP dulu? Belum ada sekarang Pak. Nomor handphone yang bisa dihubungi, kami tidak punya handphone. Kurang ajar kalian ini. Keluar. Suruh kena usir. Tapi dia tetap senyum Pak, karena dia yakin dengan pertolongan Allah. Karena tidak semuanya Bu dalam agama ini yang bisa dengan logika kita Pak. Logika kita ini terlalu pendek Bu. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah seperti itu, tidak akan banyak orang susah di sini Bu. Kalau yakin seperti ini, karena kita selama ini apa Pak? Asal mencari yang untuk kita penuhi dulu. Kredit juga Honda, kredit juga mobil, kredit HP. Akhirnya ada alasan untuk tidak bisa sedekah jadinya Pak. Terus miskin, akhirnya rezeki segitu aja. Nah kemudian Pak, suami ini tetap senyum, istrinya udah pasrah lah, udah positif, suami aku nih gila. Bawanya lah pulang deh bang, tak nyangka aku abang jadi macam ini bang. Ngapa deh bang abang meracau bang. Tak sadar abang tadi abang nanya rumah tuh, sadar.
Itu dari mana bang dapat duit? Kan nanti diganti Allah 700 kali lipat. Jadi 700 juta, aku tawar tadi 500, kan masih sisa 200. Udahlah, pulang tarik suaminya bu. Pas dia sampai di rumah, ada orang pakaian Pemda Surabaya pak di rumah dia. Ada apa pak? Oh, dari mana? Kami dari jalan-jalan dari pak. Kalian kan yang jual nasi di ujung gang ini. Betul pak, kenapa tidak jualan lagi? Kena usir pak, tidak terbayar sewanya. Oh, padahal makanan kalian enak loh. Saya kan dapat informasi dari masyarakat di sini. Sesuailah seleranya. Ya alhamdulillah, makasih pak. Tapi ada apa pak ya? Oh gini, ini pengungsi lumpur Lapindo itu sudah 6.000 orang. Sanggup nggak megang catering untuk 6.000 orang pagi, siang, malam? Berarti 6 kali berapa? 18.000 bungkus satu hari. Tapi kami tidak punya modal pak, kami bayar di depan. Mana ada proyek Pemda bayar di depan pak? Inilah keajaiban Allah. Baru kami istrinya pak, bang maafkan adik ya bang ya. Banyak kayak kau kemarin kau diejek aku. Udah nampak duit depan mata, sayang kau sama aku. Tapi memang itulah fitrahnya pak. Ibu jangan malu bu. Memang tugas kami laki-laki ini memang menyenangkan istri bu. Memang itu tugas kami. Jadi ibu jangan malu materialistis. Memang harus materialistis bu. Kalau kurang ajar suami ibu, percayalah ibu. Sesembunyinya duit bu. Ada suami pak, pas pulang ke rumah dikasihnya istri duit 100.000. Alhamdulillah makasih bang. Tapi cuman ini duit abang. Syukurilah dek, banyak orang susah dari kita lagi. Nggak, aku cuma nanya, betul segini duit abang? Iya segitulah, syukuri. Nggak, aku tanya sekali lagi nih bang, betul segini duit abang? Iya dek. Itu yang di bawah lemari dalam sepatu pakai kaos kaki itu duit apa tuh bang? Dapat sama bang. Dapat bang, duit sial berarti itu. Kenapa duit sial bang? Udah sejauh itu kusembunyikan, dapat juga sama. Nggak bisa pak nyembunyikan duit di rumah pak. Berbunyi-bunyi alarm telinga istri itu pak. Memang itu fitrahnya bu. Suami pulang tengah malam bu, ngamuk istrinya, kurang ngajar abang ya. Nggak juga berubah perangai abang. Udah besar-besar anak nih abang. Aku telepon nggak abang angkat, WA nggak abang balas. Siapa betul yang abang hubungi, macam-macam ngomel istrinya bu. Dibuka suaminya dompet bu, minta maaf abang dek, lupa abang ngasih tahu ada kerjaan sedikit dari kantor ini untuk adek ya. Cemas adek malam-malam. Ya, emang seperti itu bu. Nah, berubah pak, nggak ada cerita. Karena tahu bapak jurusnya itu pak ya. Tapi memang ibu jangan malu. Memang fitrah perempuan sama laki-laki itu berbeda bu. Kalau kami laki-laki tergoda memandang perempuan. Kami kalau ke barang-barang ini kurang bu. Dompet kami sekaya apapun kami laki-laki ini, dompet kami satu bu. Kami tidak ada dompet pesta, dompet wirid permata, dompet untuk pergi kemana, tidak ada bu. Tidak perlu kami dompet ini matching dengan warna baju, tidak ada bu. Tapi kalau ibu bu, berapa jumlah jilbab baju ibu, segitulah jumlah tas ibu. Azab kami ini bu, tolonglah tuh bu. Tapi memang seperti itu pak. Ada suami bu jalan ke mall digandeng ya tangan istrinya kemana pergi. Deh pak, bapak udah tua masih mesra juga sama ibu ya pak ya. Bukan mesra Ustaz, dilepas belanja aja kerjanya. Aku soalnya sangka orang mesra pak. Nah jadi lihat tuh bu ya, keajaiban dikasih Allah. 6.000 kali 3 pak, 18.000 bungkus satu hari. Langsung dia buat dapur dadakan pakai terpal. Diajaknya orang kampung kerja sama dia. Dia belanja, masak semua bu ya, 2 hari persiapan. Hanya dalam waktu 1 bulan pak, bersih dia mendapatkan laba 700 juta. Itulah balasan Allah bu. Asal sabar kita kena proses pak. Jangan pernah menyesal kita habis sedekah itu bu. Bukti tidak ada diganti Allah. Jangan kita ngomong seperti itu. Tidak ada yang tidak diganti Allah. Allah itu tidak tidur pak. Cuman kadang kita selalu menganggap rezeki itu hanya uang.
siapa kedua suami istri ini Bu? Begitu dia dapat 700 juta, diteleponnya bapak yang punya rumah itu, Pak, deal bayar 500 juta, sisa 200 juta dikasihnya ke istrinya, belilah apa-apa yang perlu untuk barang di rumah ini. Dan sampai sekarang suami istri ini masih hidup Bu. Siapa mereka? Pemilik catering terbesar di Surabaya saat ini Pak. Itulah proses dia jadi kaya tuh. Jadi jangan pernah ragu. Pokoknya Bu ya, keajaiban di masa lalu masih bisa terulang pada masa sekarang. Asal kita tidak pelit, jangan kikir. Ada ya Bu ya, masih sepasang suami istri, dia ngontrak rumah ukurannya cuma 2x3 Pak. Kecil betul tuh kan Bu, 2x3. Anaknya 3 orang, disekatnya aja pakai triplek. Jadi anaknya yang berdua itu tidur di depan sama sepeda motor Pak, sepeda motor suaminya. Anak yang ketiga mau lahir pula, istri hamil tua Bu. Bayangkan Pak, rumah ukuran 2x3, anaknya 2 orang sudah tidur di depan sama sepeda motor, istri sedang hamil tua. Apa kata istri ini? Bang, aku ada dengar Ustadz ceramah, Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Apa aja kita minta Bang, dikabulkan oleh Allah Bang. Kau memang mau minta apa? Minta rumah yang layak Bang kepada Allah. Abang ada juga dengar ceramah Ustadz deh. Apa Bang? Doa yang paling makbul itu doa istri deh. Terus Bang, adek yang tahajud, nanti kan abang tidur, pas adek doa baru bangunkan abang. Abang yang tukang aminkan. Cerdik pula suaminya nih Pak, masih tidak mau tahajud. Oke, kata istrinya, nggak apa-apa. Mulai malam itu Bu, itulah malam pertama dia tahajud. Pas dia mau masuk doa, dibangunkannya suaminya. Bang, bangun Bang, aku mau doa. Doa lah istrinya nih Bu. Ya Allah, anak ketiga kami mau lahir, sementara ukuran rumah ini sangat kecil. Kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami rumah yang layak. Tapi kalau untuk nambah sewa, kami mungkin tidak sanggup ya Allah. Gaji suami aku kecil, banyak utang. Kadang bulan ke bulan tuh kami selalu kekurangan. Langsung dicubit suami dari belakang Bu. Kau doa aja lah, jangan kau buruk-burukkan abang Allah. Kenapa kau bilang lah gaji kecil, utang banyak, bikin malu aja. Memang gitu kita minta ke Allah nih Bang. Kita cerita aja pada terserah kau lah, tapi jangan buruk-burukkan abang. Udahlah, minta aja rumah. Jangan usah ngomong-ngomong suami aku begini, suami aku begitu. Itu tahajud. Dia tahajud lagi. Pas mau doa, dibangunkan lagi suaminya. Besoknya ternyata suaminya shiftnya malam Pak. Jadi tidak bisa dia ikut berdoa bersama istrinya. Maka dia pergi ke kantor sore-sore. Dia katakan kepada komandannya, Pak, saya tidak bisa masuk Pak shift malam ini, karena saya mengaminkan doa istri saya. Istri saya sudah hamil tua. Jadi bisa nggak diceng aja Pak? Oh ya udah, pulanglah. Pulang dia, dapat izin Bang, dapat. Jadi ini tahajud ketiga dia Bu. Setelah ketiga ini, hari keempat Pak, keajaiban Allah datang. Adik suaminya berkunjung ke rumah Bu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kakak mana Bang? Kakak ke pasar. Kenapa? Bang, aku mau minta tolong sama Bang. Minta tolong apa? Aku lulus jadi TKW dan harus 3 bulan di karantina di Surabaya. Jadi bisa ndak aku nitip anakku yang 2 orang di rumah abang? Astagfirullahaladzim. Apalah Allah ini? Itu anggapan Pak. Udah jelas awak mau minta rumah agak layak, malah pengabulan doanya apa Bu? Ditumpangin kemenakan 2 orang Pak. Stres dia langsung Bu, nantilah tanya sama kakak dulu, kalau bisa besok abang kasih tahu. Ulang adanya nih. Terpikirlah sama dia Bu,
ini mungkin karena aku tidak ikut tahajud nih, aku harus ikut di doa, nanti aku sampaikan kepada Allah tentang kejadian ini. Nah pas malamnya dia bangunkan istrinya, dedek bangunlah, tidur aja kerja orang tahajud malamnya. Allah bajaklah gaya bang, baru sekali baru. Cepat-cepatlah bangun. Bangun istrinya. Istrinya bangun, dia jadi imamnya bu. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Nah, itulah Pak ayat. Dia bebas sebetulnya Pak. Mau qul huwallahu ahad aja terus kita hafal pun tidak menjadi masalah. Jadi Pak, pas doa diceritakannya lah ke Allah, ya Allah, udah masuk 4 malam istriku tahajud, minta rumah yang layak kepadamu. Tapi tadi pagi adik aku datang, ya Allah, dia lulus dari TKW di Arab Saudi dan di karantina di Surabaya selama 3 bulan. Jadi dia akan menitipkan 2 orang anaknya ke rumahku, ya Allah, sementara rumah ini besarnya. Pasti hati istriku sedih, ya Allah, bagaimana cara aku menyampaikan kepadanya. Istrinya lah nyubit dari belakang, langsung aja lah bang, orangnya di belakang. Malu abang mau nyampaikan ke kau, maka abang jadi imam tahajud malamnya. Abang ini macam orang tak pernah ngaji. Itulah cara Allah ngabulkan doa kita bang. Kita tidak bisa sedekah dengan uang, kita disuruh sedekah tempat. Nah, jadi ingat tuh bu, tidak ada alasan kita yang tidak bisa sedekah Pak. Semua kita bisa sedekah. Salah satunya ini contoh sedekahnya bu, menyediakan tempat untuk keponakannya. Itu cara Allah bang. Kita tidak bisa sedekah uang, disuruh kita sedekah tempat, nampung keponakan abang. Ya sementara yang 2 orang anak kita aja udah susah tidurnya, tambah 2 orang lagi. Terus motor abang di mana bang taruh? Taruh luar ronda abang tuh. Hilang nanti dek bang. Kita udah jaga amanah Allah di dalam bang. Biarkan Allah yang menjaga ronda abang di luar. Masya Allah, luar biasa keyakinan kau semenjak pengajian ini dek. Kalau ada macam kau nih 2 orang lagi mau abang nikah, hampir naik sepatu istrinya lagi bu. Memang iya Pak ya. Ini pelajaran sebetulnya Pak ya. Harus sering memuji istri itu Pak. Ini yang kurang itu Pak. Istri ini Pak, dipuji bohong aja suka dia Pak. Bu, jujur bu, betul nggak bu? Cuman kadang kita kok berat betul Pak memuji itu. Jangan pernah jujur Pak dalam hal pertanyaan istri Pak. Misalnya dia dandat, dek udah abang udah cantik adek macam ini. Jangan bapak jujur Pak, dia macam badut boleh, malu gitu. Jangan Pak. Itulah satu-satunya kebohongan yang sangat dibolehkan bu. Suami berbohong memuji istri, istri berbohong memuji suami. Istri walaupun dah tua Pak Dede, heran abang nengok kau nih, makin bertambah umurku makin cantik kau deh. Itu Pak. Walaupun kadang udah lah bang beli orang apa nih, orang dah tua gitu. Tapi hati tetap senang Pak. Betul nggak bu? Tolonglah tuh Pak, menderita nampak ibu-ibu Pak. Puji, dipuji itu perlu Pak. Nah, walaupun itu tidak akan mungkin sebetulnya Pak ya, tapi itu sangat dianjurkan memuji itu. Abang pasti akan cari yang lain ya bang ya, aku udah tua dek, tidak bisa lagi ada pengganti selain kau ini. Udah habis cinta abang ini untuk kau. Memang seperti itu Pak, walaupun bapak ada ya Pak ya, saya tahu. Jadi ibu juga gitu bu, misalnya suami ibu membelikan baju, muak ibu nengok warnanya, harus tetap bohong bu. Astagfirullah, alhamdulillah bang, kok tahu abang warna kesukaan aku gitu bu. Udah lama betul aku impikan baju macam pala, sakit betul lah ibu nengok warnanya bu. Akhirnya ibu pakai pagi ke pasar itu juga, olahraga RT itu juga, apa itu juga, tidur malam itu juga, gotong royong itu juga. Kan suami bangga tuh bu, dia sayang betul istri aku sama bajunya dipakai terus. Padahal ibu pakai itu sering-sering supaya cepat hancur. Muak nengok baju itu Pak. Tapi itu Pak, memuji itu Pak perlu. Tapi ingat bu,
pujilah orang sesuai dengan apa yang ada padanya. Makanya dikatakan Rasulullah, pujian adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi memang dibolehkan kita memuji, tapi sesuai yang ada pada diri orang itu, gitu Bu. Tapi kalau misalnya untuk orang lain, hati-hati Pak. Misal nenek ini udah tua, datang anak gadis nanya, "Nek, berapa umur nenek?" 80 cuy. Ya Allah Nek, tegang juga kulit nenek lagi ya. Bisa ndak tidur nenek itu malam Pak. Capek dia bercermin Bu, mencari kulit yang tegang tuh ndak jumpa Bu. Kurang tidur, kena penyakit nanti nenek dia Pak. Akhir 2 hari sudah dipuji itu mati nenek itu. Jadi hati-hati juga nih. Nah seperti suami tadi, Dedek, memang ndak sia-sia kau ikut pengajian dek. Kalau ada yang macam kau ini 2 orang lagi, wah bang yang macam-macam bang. Tapi betul loh bang, Allah pasti akan jaga harta kita bang. Jadi sedekah kita nih dalam bentuk tempat. Oke, datang dia besoknya ke rumah, dia mau sekalian pergi ke kantor, singgah dia ke rumah adeknya. Dek, kakak udah setuju, antarlah anak kau ke rumah. Semangat tuh pak. Pas dia sampai di kantor Bu, komandannya cemberut sama dia pak. Ngapa dan? Langsung ada ke dalam, pimpinan manggil. Oh tambah berdebar jantungnya pak. Sampai di meja pimpinannya, ada apa Pak? Duduk kamu dulu. Iya Pak. Kamu kemarin ganti sip ya? Iya Pak. Saya ngaminkan doa istri. Oh saya nggak mau tahu soal itu. Tapi saya udah izin sama komandan Pak. Nggak bisa. Komandan kamu yang punya perusahaannya atau saya? Bapak Pak. Ini kesalahan ini. Nggak bisa. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Saya maafkan. Tapi hari Senin kamu jangan masuk lagi ke kantor ini. Tambah stres dia Pak. Jadi imam tahajud malah kena pecat Bu. Akhirnya Pak ya, memohon dia kepada pimpinan, tolonglah Pak, istri saya sedang hamil besar Pak. Saya betul-betul merasa bersalah. Jangan pecat saya Pak. Udah cemas ya Bu, baru senyum pimpinannya. Saya mau pindah. Sayang rumah saya di sini tidak ada yang nunggu. Jadi mulai hari Senin tuh kamu tugas jaga, perabotan lengkap, kolam renang ada, kendaraan ada. Jadi kamu tinggal aja di sana. Pak, saya bukan nolak nih Pak ya. Istri saya gimana Pak? Bawalah istri kamu. Serius nih Pak. Iya, keponakan saya ada 2 orang. Bawa, rumah besar. Tinggal aja kamu di rumah itu dulu. Kamu saya gaji, kamu tidak perlu bayar lagi. Lihat, mintanya rumah yang layak Pak, dikasih Allah rumah mewah Bu, tidak perlu bayar lagi. Pas pindah dia ke rumah tuh, apa kata istrinya, Dek, kita tambah sholat duha ya Dek, biar rumah ini jadi milik kita. Itu Pak. Orang kalau udah tahu keajaiban dalam Islam ini, dijamin Pak, dia tidak akan meninggalkan Bu ajaran Islam ini Pak. Kenapa selama ini kita sholat terasa hampa? Karena kita tidak mau mengamalkan Pak. Untuk membuka rezeki Bu, untuk membuka hati ini memang sedekah. Mayat kalau dia dihidupkan kembali ke dunia ini, apa permintaannya Bu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Kembali dia ke dunia ini sebentar aja dia mau sedekah. Sedekah itulah Bu, untuk menghapus dosa, mempercepat penghapusan dosa, sedekah. Jadi kalau kita yang jahat-jahat di masa lalu mau hijrah, perbanyak sedekah. Tidak bisa dengan uang, apalagi Bu, dengan tenaga, nolong orang Pak. Orang tersesat kita tunjukkan jalan, kita antarkan, itu juga sedekah. Senyum kita sama orang juga sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dalam bentuk uang. Itu ingat tuh Bu. Jadi tidak ada alasan kita ini tidak bisa bersedekah Pak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wahai anak-anakku, jangan pernah kalian lupakan cerita tentang sepotong roti. Ada dulu Pak rahib, 70 tahun dia beribadah Bu. Rupanya iblis iri melihat ketaatannya, dan iblis menjelma menjadi seorang perempuan. Digodanya rahib ini Pak. Orang yang beribadah 70 tahun Bu, lewat digoda oleh perempuan. Jadi Pak, kita nih Pak, jangan pernah ngaku kuat menghadapi godaan wanita. Berat Pak. Berat itu Bu. Karena memang Pak ya, mata kita ini godaannya melihat wanita Pak. Pernah di lampu merah depan Polda Riau itu Bu ya, mobil saya di belakang,
Di depan ada suami istri boncengan, di sebelah suami istri boncengan ini guru senam aerobik, Bu. Dia pak mata wapak tuh bang, dicubit sama istrinya, Bu. Bang nih mental nih, selama ini orang itu bang tengok salah paham kau, abang nengok kantor gubernur nih ya. Padahal bang nengok perempuan tuh Pak. Susah loh Pak. Kita laki-laki ini Pak, setaat apapun mandang perempuan tetap selera. Kadang Bu ya, ibu-ibu ini kan tidak selamanya di luar yang memakai hijab Pak. Jadi saya pernah jumpa ibu-ibu seksi Bu dia, terus disapanya saya, assalamualaikum Ustaz. Saya takut Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Saya hindari mata saya, dikejarnya mata saya Pak. Lupa Ustaz sama saya. Bukan lupa Bu, ditengok dosa, nak ditengok rugi Pak. Serba salah jadinya Pak. Berat Bu. Jadi kita ini kerjasama. Ibu dengan menutup aurat gini, kami pun teduh hati Bu. Tapi kalau misalnya ibu membuka aurat, jin banyak di ibu itu sulitnya Pak. Membuktikannya apa Bu ya? Meruqyah orang lah Pak. Kalau perempuan dalam keadaan tidak berjilbab, ruqyah sampai mampus orang bacakan Pak, tak akan keluar tuh Pak. Jadi dulu ada orang ayat ruqyah dia hafal, tapi dia tidak tahu adab ruqyah. Perempuan ini kerasukan, tidak pakai jilbab, capek dia membacakan Pak, terkurung jin itu di dalam Bu. Jadi saya bilang, tutup auratnya dulu, baru dia diruqyah. Begitu ditutup auratnya Bu, pakai jaket, pokoknya harus tertutup Pak. Sebentar aja Bu, keluar jin itu jadinya Bu. Tapi kalau tidak buka aurat, makanya orang perempuan yang membuka aurat itu rawan Pak, dinikahi oleh jin. Ciri-ciri perempuan yang dinikahi jin salah satunya apa Bu? Sholat tidak mau. Itu kalau udah malas perempuan sholat, berarti dia udah dinikahi oleh jin. Kemudian suka soleh, dan itu Bu tidak wajar gitu Bu. Mau pergi ke masjid pakai yang bulu mata anti badai itu Pak, yang apa misalnya, ini kan tidak ada ya Bu ya. Pokoknya terlalu menor lah, itu ciri perempuan yang dinikahi oleh jin. Jadi ini hati-hati nih Bu. Nah jadi perempuan iblis tadi Bu, menjelma dia jadi wanita, dirayunya rahib ini Pak, lewat Pak, yang beribadah 70 tahun lewat. Makanya kita jangan heran mendengar berita Pak, seorang kiai pondok pesantren mencabuli santrinya. Pernah tidak dengar dulu Pak? Tidak ada, takut iblis ini Pak. Makin kuat kita agama Pak, makin lihai dia Pak. Pandai dia cara masuk tuh. Karena apa? Kita ini banyak menahan Pak. Karena kita tahu ini tidak boleh, itu nggak boleh. Akhirnya kita banyak menahan Bu. Menahan itu kan namanya bertahan, berapalah kuat kita Pak. Nah, jadi tolong kami ya Bu ya, ibu dandan yang bagus, jangan memancing-mancing. Suara perempuan ini memang bukan aurat Bu, tapi hati-hati menggunakannya. Jadi kalau orang bertanya sama ibu, Bu jalan ke Masjid Al-Fatah mana? Ibu jawabnya harus datar. Pokoknya ikut aja jalan nih Pak, sampai nanti di Simpang, ikut aja jalan nanti belok aja ke kiri lurus. Janganlah ngamek-ngamek Bu. Apa Bapak? Jalan ke Al-Fatah, Bapak daki lewat sini. Hati-hati loh Pak, terjal loh. Tuh berdebu-debu jantung Bapak dulu. Makanya kalau ibu main rabana jangan disap bapak-bapak Bu. Bentuknya bapak-bapak itu yang tenang tuh, goncang jiwa semua tuh Bu. Jadi kalau main rabana jauh dari bapak-bapak. Jujur Pak, betul nggak Pak? Ragu anggu ya Bu. Karena memang godaan kita itu perempuan. Nah rahib ini lewat, berzina dia dengan iblis yang menjelma jadi perempuan itu selama 7 hari. Setelah itu menyesal dia Pak. Tiap jalan ingat dosa, sujud dia Bu, nangis. Sampailah dia ke rombongan 12 orang fakir miskin. Nyelip dia di situ tidur Pak, karena ngantuk. Jadilah jumlah orang miskin itu jadi 13 jadi yang sama dia Pak. Dan rupanya setiap malam orang miskin ini selalu mendapatkan jatah makanan, dan jumlahnya tuh pas 12. Karena dia masuk satu, tentu yang ke-13 gak dapat makanan Bu. Kelaparan lah yang ke-13 ini. Akhirnya rahib ini Pak, dikasihnya sepotong rotinya itu kepada orang fakir miskin yang lapar ini. Begitu di akhirat, kemudian ditimbang lah Pak. 70 tahun dia ibadah, dengan 7 hari dia berzina.
ternyata Bu, lebih berat zinanya yang 7 hari daripada ibadahnya yang 70 tahun. Tapi begitu ditimbang 7 hari zina ini dengan sepotong roti yang dia sedekahkan, ternyata lebih berat sepotong roti ini. Tuh ngasih orang bapak, saya jangan salah arti hadis ini Pak. Nanti kok gitu caranya rupanya ya. Kok habis kita berzina 7 hari kasih roti ke orang. Jangan Pak. Nanti sila pula nanti Bu ya. Sama waktu pelacur dengar kajian di Jondol Pak. Masjid banyak di sekitar situ tuh Bu. Ada seorang pelacur, itu memang hadisnya sahih itu Pak. Dia haus, dia ambil air ke dalam sumur. Pas dia naik ke atas ada anjing yang kehausan. Dia kasih minum anjing itu. Allah ampuni dosa pelacur itu karena berbuat baik kepada anjing. Itu ingat Bu ya. Sedangkan kepada binatang aja kita buat baik Pak, dibalas Allah dengan ampunan, apalagi kita sesama manusia. Jadi Bu ya, dengar sama pelacur Bu, oh gitu caranya. Habis kita melayani tamu malam kasih minum anjing pagi-pagi. Manalah bisa seperti itu Bu ya. Jadi Pak, Bu, jangan pernah ragu Bu. Kalau Bapak Ibu sudah rajin sholat, imbangi dengan banyak bersedekah dalam bentuk apa saja yang supaya itu membuka hati kita, melembutkan jiwa kita. Jadi dengan adanya dakwah kita malam hari ini, saya yakin kotak infak sudah berubah isinya nih Pak. Yang tadi yang isi 2.000 narik lagi diganti dengan 20.000, ada yang 200.000. Yang pakai gelang enggak apa juga Bu, masukkan aja ke dalam. Kenapa Bu ya? Kenapa banyak rumah sakit di Pekanbaru Riau ini? Dikarenakan apa Bu? Bukan orang tidak mau sedekah Pak. Sedekah ada tapi tidak imbang. Pendapatan banyak, sedekahnya sedikit. Karena kata Rasulullah Pak, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jadi mana ada ibu yang sakit-sakit malam ini, bapak yang sakit-sakit malam ini Pak, berapa ada duit bapak Pak, asal ada untuk dimakan besok dan aman rasanya ansuran bulan ini Pak ya. Ajar aja Pak, masukkan aja Bu, niatkan untuk kesembuhan penyakit. Tapi nampak diam aja semua. Baik, penting Pak, jadikan ini bahan ilmu dulu. Pokoknya kalau sakit-sakit badan perbanyak aja sedekah dari biasanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وابصرنا وقواتنا ما يأتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.